Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zulkifli Katili. Izinkan saya untuk memaparkan hasil kajian teknik rekayasa perangkat lunak, yaitu dalam hal ini software Rius. Nah, adapun konten presentasi ini saya bagi dalam 3 garis besar, yaitu pendahuluan, kemudian prosedur, kemudian contoh. Nah, kita masuk pada pendahuluan, yaitu dasar teori dan sejarah perkembangan, kemudian tujuan pelaksanaan teknik. Apa itu software use? Menurut Frex, sederhananya software use itu adalah penggunaan pengetahuan atau artefak perangkat lunak yang ada untuk membangun artefak perangkat lunak yang baru. Nah, jika dilihat pada gambar ini, menurut laman sebook-wiki.org, dalam aktivitas siklus hidup pengembangan perangkat lunak, software use itu terletak pada tahap pengembangan perangkat lunak construction. Software reuse sesungguhnya sudah dipraktekkan sejak awal pemrograman dimulai. Istilah software reuse baru dianggap sebagai bagian terpisah dalam studi tentang software engineering sejak dikemukakan oleh McIlroy dalam atau Software Engineering Conference pada tahun 1968. Nah, Douglas McIlroy ini sendiri sebenarnya adalah salah satu dari pengembang tool Unix, yang dimana Unix ini adalah sistem operasi yang menjadi cikal bakal beberapa sistem operasi besar seperti Linux dan Mac. Nah, menurut Douglas McIlroy, software komponen harus dapat diterapkan secara luas ke mesin dan pengguna yang berbeda, dan harus tersedia dalam kelompok yang dapat diatur menurut presisi, ketahanan, keumuman, dan kinerja ruang dan waktu. Atau, secara singkat, Doug McIlroy mengusulkan untuk mendasarkan industri perangkat lunak pada komponen yang dapat digunakan kembali. Ibarat menyusun puzzle kecil hingga membentuk gambaran besar, pada awalnya pemrograman itu hanyalah 2 simbol yang dibutuhkan, yaitu 1 dan 0. Kemudian dimasukkan ke dalam jenis bahasa pemrograman baru yang disebut bahasa assembly. Assembly kemudian dikodifikasi dan menjadi bahasa Fortran yang penamaannya lebih dekat dengan bahasa masalah. Nah, dari Fortran ini kemudian banyak lagi bahasa yang dikompilasi seperti C yang mengimplementasikan penggunaan fungsi standar. Nah, kemudian dari C ini kemudian dikembangkan Unix Shell Language, yang dimana McIlroy sendiri mengembangkan Unix Pipeline yang mendukung penggunaan kembali melalui alat filter pipe seperti pada gambar ini. Ini adalah pipeline. Kemudian lexical analytic itu ditemukan. Kemudian ada juga beberapa pengembangan pada bahasa C yang mendukung dan bahasa Java yang mendukung konsep reuse. Hingga pada akhirnya reuse sudah menyangkut pada pattern dan framework. Menurut Frex, seluruh sejarah pemrograman dapat dilihat sebagai kemajuan menuju pemrograman dengan potongan fungsionalitas yang lebih besar dan menggunakan bahasa yang lebih dekat dengan domain masalah. Nah, Frex sendiri dalam perkembangan software reuse berdasarkan data pada Google Scholar sampai tahun 2021 ini, William B. Frex adalah seorang peneliti yang paling banyak menjadi rujukan dalam penelitian software reuse. Dari tahun 1984 sampai tahun 2017 telah banyak paper yang ia publish mengenai implementasi, pendekatan empiris, pengembangan, dan evaluasi software reuse itu sendiri. Berdasarkan makalah yang dikeluarkan oleh Frex dari tahun ke tahun, dapat dilihat pada gambar berikut, yaitu 1986 di mana implementasi reuse masih sedikit, kemudian 1990 Frex mengeluarkan kerangka kerja yang digunakan untuk membuat atau membantu dalam pelajari reuse secara empiris. Kemudian pada 1995 dikeluarkan lagi makalah yang berkaitan dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan umum berkaitan dengan reuse itu sendiri. Kemudian pada tahun 2000 banyak industri yang menggunakan reuse, sudah mulai banyak. Nah, kemudian pada tahun 2005 juga dilakukan beberapa integrasi komponen dan sudah mulai mendukung adaptasi arsitektur. Kemudian pada tahun 2012 itu sudah ada permasalahan yang muncul, yaitu di mana semakin tinggi kompleksitas maka semakin sulit dilakukan reuse pada suatu masalah. Kemudian pada tahun-tahun
selanjutnya itu terus berkembang hingga sekarang. Ini adalah untuk meningkatkan kualitas produktivitas perangkat lunak agar dapat membangun sistem yang lebih besar dan lebih kompleks, lebih andal, lebih murah, dan dapat diserahkan tepat waktu. Para programmer tertarik pada software reuse dan menemukan bahwa metode rekayasa perangkat lunak tradisional tidak memadai dan merasa bahwa software reuse dapat memberikan cara yang lebih baik dalam melakukan rekayasa perangkat lunak. Prosedur yaitu artefak dan contoh pelaksanaan, di mana yang pertama ada sebagai landasan. Proses reuse secara detail dapat berbeda-beda pada beberapa jurnal, bahkan terdapat framework tertentu untuk proses reuse seperti pada Krebs dan kawan-kawan pada 1992, di mana hal ini bisa disebabkan oleh tipe-tipe reuse maupun tujuan penerapan yang berbeda. Namun secara generik, setiap proses tersebut memiliki pola yang sama satu sama lain. Nah, berikut adalah tipe-tipe software reuse menurut Frex. Prosedur software reuse, saya menggunakan sumber yaitu pada NATO Standard for Software Reuse Prosedur, di mana yang pertama dijelaskan proses pertama itu administrasi prosedur, yaitu mendaftarkan kejadian dan pengalaman reuse dengan reuse library. Hal ini penting untuk pemeliharaan manajemen dan konfigurasi software komponen. Kemudian pencarian RSCS untuk mengidentifikasi RSC yang paling memenuhi persyaratan sebagai pencocokan tepat atau sebagai dasar yang kuat untuk membangun RSC baru. Kemudian memilih RSCS dengan menggunakan panduan atau materi pendukung yang disediakan oleh library. Kemudian mengekstrak RSC dengan mengidentifikasi di aplikasi mana RSC akan digunakan kembali, kemudian diekstrak RSC terkait ke bagian itu. Kemudian menggunakan dokumentasi RSC, yaitu dengan menggunakan dokumentasi dengan baik secara benar agar dapat menghasilkan reuse yang maksimal. Contoh yaitu artefak dan contoh pelaksanaan serta referensi ilmiah yang menerapkan software reuse itu sendiri. Nah, seperti dilihat pada tabel berikut, komponen software reuse itu tidak terbatas pada source code saja. Menurut Frex, pada tahun 1996, penggunaan kembali perangkat lunak dapat diterapkan pada bagian apapun dalam siklus hidup produk, tidak hanya pada fragmen kode sumber. Nah, jadi pada tabel ini adalah 10 aspek proyek perangkat lunak yang berpotensi untuk dapat digunakan kembali. Nah, artefak yang dapat dihasilkan dalam setiap proses reuse sangatlah beragam karena aspek software reuse yang cukup luas mencakup seluruh siklus hidup produk. Artefak yang dihasilkan pun nantinya akan menjadi komponen dalam proses reuse. Artefak, contoh artefak seperti source code, libraries, human interface, dan lain sebagainya cukup familiar dan banyak kita temukan di internet. Artefak ini sebenarnya juga berasal dari proses pengembangan perangkat lunak sebelumnya yang kemudian dibagikan ke publik untuk dapat digunakan kembali. Nah, sebagai contoh ini ada Laravel Framework, sebuah framework PHP di mana terdapat beberapa modul-modul atau fungsi-fungsi yang bisa dijalankan. Nah, bukan artefak di sini sendiri itu bukan berupa kode fisiknya, akan tetapi abstraksi yang memungkinkan kode tersebut berjalan seperti itu. Kemudian ada juga ini adalah Figma, komponen Figma yang sudah dibuat oleh desainer sebelumnya yang kemudian dibagikan dan dapat digunakan oleh desainer lain yang ingin membuat desain interface. Jadi tidak perlu dibuat lagi dari awal, dia cukup menggunakan apa yang sudah dibuat oleh desainer sebelumnya. Kemudian artefak berkaitan pada dokumentasi software reuse itu sendiri, sebagai contoh pada penelitian Mambela di mana dihasilkan dokumentasi berupa ilustrasi domain scope pelaksanaan software reuse di perusahaan tersebut, kemudian juga arsitektur umum reusable software artifact library atau RSAL yang digunakan untuk manajemen software komponen pada tiap project, dan ilustrasi support organisasi terhadap reuse. Nah, kemudian pada penelitian Goncaruk dihasilkan artefak berupa flowchart proses keputusan analisis test case. Kemudian dalam buku NATO juga terdapat artefak dari manual reuse manual. Kemudian ini juga contoh artefak dokumentasi Tailwind CSS yang merupakan panduan penggunaan framework yang berisi daftar kelas yang dapat digunakan. Oke,
Oke, kemudian referensi ilmiah yang menerapkan software reuse itu sendiri. Yang pertama pada Holmes dan kawan-kawan pada tahun 2009, di mana menyajikan sistem rekomendasi yang mengotomatiskan beberapa aspek proses perencanaan yang dilakukan oleh pengembang selama tugas penggunaan kembali pragmatis. Kemudian pada penelitian Kotonya dan kawan-kawan tahun 2010, di mana dalam makalah ini dihasilkan satu set 10 pedoman untuk penggunaan kembali perangkat lunak oportunistik. Kemudian pada penelitian Abbas dan kawan-kawan pada tahun 2020, di mana dilakukan pengembangan metode sistem self-adaptif namun dengan mengimplementasikan sistematik reuse. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.